بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah ar-rahmani yang maha pengasih ar-rahimi lagi maha penyayang. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman Aufu sempurnakanlah bil uqudi perjanjianmu. Uhillat dihalalkan lakum bagi kalian bahimatul an'ami binatang ternak illa kecuali mayutla apa yang akan dibacakan alaikum atas kalian ghaira bukan muhillis saidi berburu wa antum hurum dan kalian dalam keadaan berihram. Innallaha sesungguhnya Allah yahkumu menghakimi ma yuridu apa yang ia kehendaki. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman la tuhillu janganlah kalian mengganggu sya'airallahi syariat Allah wala syahrul haram dan kemuliaan bulan-bulan haram walal hadiya dan juga binatang ternak yang akan dijadikan korban walal qalaida dan binatang-binatang yang telah
diberi tanda untuk dikorbankan. Wala amina, dan tidak pula orang-orang yang mau berkunjung al-baital haram, ke baitul haram, yabtaguna, yang mereka menginginkan fadlan, anugerah mir rabbihim, dari Tuhan mereka, waridwana, dan keridhaannya, wa idza, dan apabila halaltum, engkau telah bertahallul, fastadu, maka berburulah, wala, dan janganlah, yajrimannakum, sekali-kali kalian berbuat dosa, syana'u, syana'anu, karena benci, qaumin, kepada suatu kaum, ansaddukum, karena mereka menghalangi kalian, anil masjidil haram, untuk berkunjung ke masjidil haram, anta'tadu, lalu kalian melampaui batas, wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian, alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong, alal itsmi, atas perbuatan dosa, wal udwani, dan permusuhan, wattaqullaha, dan takwalah kalian pada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, syadidun, maha dahsyat, al-iqabi, siksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah pengajian Senin sore rahimahullah. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh, para tamu masjid, dan segenap bapak dan ibu sekalian yang terhormat. Alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji surat An-Nisa, yang ditutup surat An-Nisa itu dengan ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan waris. Jadi ayat yang terakhir itu disebut dengan ayat saif. Apa? Saif. Saif itu adalah musim panas. Karena turunnya ayat itu pada musim panas. Maka ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebut dengan ayat saif. Ayat saif itu seumpama ada pertanyaan di SD, sebutkan ayat saif itu apa? Jawabannya itu. Tapi orang SD apakah soal itu? Paling baru ada berapa gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah, kita akan melanjutkan kajian tentang surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah yaitu surat yang keberapa? Kelima. Yang paling tidak kita hafal urutannya ini. Yang pertama surat
Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Ketiga surat Ali Imran. Kemudian yang keempat Nisa. Kemudian yang kelima Al-Maidah. Surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 208. Kemudian Ali Imran 200. An-Nisa 176. Al-Maidah 10. Nanti ya udah hafal itu tanpa terasa kita udah hafal. Jadi kalau kita hafal surah ayatnya ayat berapa itu nanti ketika sampai Anas bisa menjumlah. Benar enggak jumlah ayat itu 6.666 gitu. Nanti bisa dicek. Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, Al-Maidah itu artinya adalah hidangan. Al-Maidah artinya hidangan. Kenapa di dalam ayat ini surat ini adalah termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah kiranya? Madaniyah. Jadi cirinya surat Madaniyah itu ada di situ surat ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu ciri-cirinya. Kalau surat Makkiyah ciri-cirinya salah satunya adalah ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu berarti itu adalah Makkiyah. Pokoknya manusia semua berarti kafir ataupun iman. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti dia orang Madaniyah. Itu cirinya. Kemudian surat ini termasuk surat Madaniyah yang jumlahnya nantinya yang termasuk juga surat ini salah satu dari ayatnya ada yang terakhir sejak hukum, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian nama surat ini, nah ini ingat juga. Nama surat ini yang pertama adalah surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah karena di dalam ayat itu nanti diceritakan bagaimana Hawariyin minta kepada Nabi Isa untuk diturunkan maidah hidangan dari langit. Ya, langit. Jadi meminta mereka kepada Nabi Isa, anzil alaina maidatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Wahai manusia, kata Hawariyin, mintalah kepada Allah untuk diturunkan hidangan dari langit plus mejanya ya resep bagus gitu dan langsung turunkan. Jadi bukan hanya Nabi Musa aja yang mendapatkan manna wassalwa, tetapi juga Nabi Isa mendapatkan ada hidangan langsung dengan meja. Tuh. Kemudian dinamakan juga surat Al-Uqud, akad. Akad itu berarti janji. Jadi ada ahdun, ada uqud. Aqdun, ada uqud. Itu sama-sama janji. Tapi kita kan enggak terpikir apa sih bedanya ahdun sama akad nikah. Bukan ahdun nikah gitu, tapi akad nikah. Tapi ada ahdun juga janji, perjanjian. Tapi ahdun juga perjanjian. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Dapat teh nanti. Dia dinikmati dulu moga dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar teh. Wah, namanya yang baik kan yo ada snack katanya ya wes gitu. Akhirnya tadi biar fokus ke teh. Ya kita lanjutkan kepada teman sekalian. Jadi yang kedua satu namanya Al-Maidah. Jadi semua surat dalam Al-Quran itu punya nama lain. Al-Baqarah disebut dengan salah satunya Az-Zahrawain gitu. Kemudian hanya satu dalam Al-Quran itu yang mempunyai satu nama, yaitu surat Al-Furqan. Al-Furqan itu. Yang lainnya itu punya nama lain. Al-Fatihah berapa? 12. Al-Maidah yang pertama namanya Al-Maidah karena ada ayat di dalamnya ketika Hawariyun minta kepada Nabi Isa agar supaya dikasih hidangan, kemudian hidangan itu turun dan benar, sehingga itulah disebut dengan Al-Maidah hidangan. Kemudian yang kedua disebut dengan Uqud.
Uqud itu perjanjian. Karena dalam ayat yang pertama itu panggilan yang pertama ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kemudian apa bedanya uqud dengan ahd? Ini biar kita nanti ada pertanyaan juga. Kalau uqud itu bedanya dengan ahdun, uqudnya. Kalau akad itu perjanjian antara dua pihak. Ada satu, makanya akad nikah bukan ahdun tapi akdun, ya kan? Karena ada dua belah, ada suami, ada istri, ya, ada istri. Tetapi kalau ahdun itu perjanjian bisa saja dia untuk satu pihak. Sesungguhnya Allah menjanji kepada kita, apalagi kita juga sebab sudah enggak, tapi janji Allah. Nah itu. Maka oleh sebab itu kalau akdun pasti ahdun, kalau ahdun belum tentu akdun, gitu kan? Jadi kalau ahdun pasti dia akdun, tapi kalau akdun belum tentu ahdun. Karena kalau ahdun itu bisa jadi hanya satu orang yang saya berjanji nanti untuk bangun malam, janji sendiri. Jadi bukan akad namanya. Tapi kalau saya sudah janji sama orang untuk datang jam 10, berarti akad itu karena sudah perjanjian. Itulah disebut dengan akad. Sehingga yang kedua namanya satu al-maidah, satu namanya akdun, karena ada perjanjian. Di situ perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Makanya akdun itu ada perjanjiannya kepada Allah, ada perjanjian kepada sesama. Kemudian yang ketiga namanya disebut dengan al-akhyar. Akhyar, baik, kebaikan. Khair itu kan satu, kalau akhyar banyak kebaikan. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam surat Al-Maidah pasti orang yang baik. Jadi gak bakal orang baik, orang gak baik tapi mengamalkan Al-Maidah. Karena kan janji semua, perjanjian itu kalau ditepati kan berarti orang baik. Janji mengamalkan waktu salat dikerjakan, kemudian wasadiqatu taqta'u kemudian dikerjakan, berarti orang baik. Nah, itu kan berarti orang yang mengamalkan surat Al-Maidah itu pasti adalah orang yang baik. Kemudian yang terakhir adalah namanya suratnya Al-Munqidah. Al-Munqidah, penyelamat. Sehingga ada namanya surat-surat Al-Munqidah, surat-surat penyelamat. Di antaranya kan atau surat Al-Munjiyah. Itu seantaranya ada surat Yasin, surat Tabarak, kemudian surat Ar-Rahman dan seterusnya. Itu ada 7 surat yang disebut dengan surat Al-Munjiyah. Nah, jadi Al-Munjiyah itu kata lihat Al-Munqidah, artinya yang menyelamatkan. Artinya kata mufassir mengatakan orang yang sudah mengajarkan dan mengamalkan isi daripada apa yang ada di dalam surat Al-Maidah itu bukan hanya dapat kebaikan tapi juga akan selamat dunia akhirat. Itu. Kemudian yang berikutnya kandungan. Kandungannya paling tidak ada 4. Yang pertama akidah. Akidah, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu akidah. Amanu itu berarti tentang masalah akidah. Kemudian yang kedua tentang masalah akhlak. Itu seperti wa ta'awanu 'alal birri, itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau kita membaca dalil di penceramah, jangan tinggal wawunya kadang-kadang ditinggalkan kan. Ta'awanu langsung itu enggak boleh. Kalau memang mau baca ayat, baca wawunya, karena wa itu masuk kata di situ. Itu kadang-kadang wawunya katanya ratul guna yang murah, padahal itu bagian. Jadi ketika kita sebagai iman Allah berfirman bukan ta'awan tapi wa ta'awan. Jadi seperti dalam hadis Nabi juga. Setelah innal hamdalillah kadang-kadang wa asyhadu an la ilaha illallah, ada wawunya kalau teksnya hadisnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada wawunya. Teks
teksnya loh, teksnya. Tapi kadang-kadang kan pakai enak-enakan. Ini pertama gue pakai wawunya, gitu kan? Disamakan seperti ta'awanu. Biasanya kalau yang kedua belum pakai waw, ya Allah, tergantung kalimatnya yang ada di dalam teks. Itu kan sering baca kan? Banyak. Alhamdulillah bla bla bla, kemudian asyhadu anna wa asyhadu anna, ada wawunya. Itu teksnya begitu. Kita juga jeli ketika membaca masalah teks itu harus lengkap. Jadi yang pertama kita, yang kedua ada akhlak, karena di dalamnya bagaimana Allah mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang ketiga syariat. Syariat di situ ada perintah syariat salat. Wa idza kuntum ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, dan seterusnya. Itu adalah tentang bagaimana syariat. Syariat itu seperti salat, wudu, kemudian juga wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyakum, aja di situ. Tentang bagaimana yang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka harus dipotong tangannya. Itu kan juga hukum syariat. Makanya ada akidah, ada akhlak, juga ada syariat. Kemudian yang terakhir adalah kisah sejarah. Di mana di situ watlu alaihim naba'a bnai Adam idh qarraba qurbanan. Ingatlah, ceritakanlah kepada tentang bagaimana kisah dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil ketika berkorban. Itu kan di dalam surat Al-Maidah. Jadi tasna. Jadi yang pertama akidah, nanti rinciannya banyak. Akidah, kemudian yang kedua akhlak, syariat, sama kisah. Itu kan bukannya. Kalau dalam Al-Ikhlas itu kira-kira apa saja di sana? Akidah, kan? Akidah di sana nggak ada syariat. Karena qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, itu akidah. Keyakinan kita bahwa Allah itu tidak boleh disebutkan. Itu tentang isi kandungan. Kemudian surat Al-Maidah ini adalah ayat yang paling banyak di awal, yang paling banyak mengandung ya ayyuha. Jadi jumlahnya itu ada 16. Ini apa itu cewek? Ada 16. Jadi ya ayyuha itu amanu semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu itu di dalam surat Al-Maidah diulangi berapa? 16 kali. Nanti dicek. Tenang orang itu tenang pasti. Maka dari itu kan pembahasan tentang masalah Tuhan. Maka inilah inti daripada apa yang ada di dalam surat Al-Maidah. Yang pada dasarnya Al-Maidah itu, kalau yang dari An-Nisa itu membahas tentang bagaimana kita perjanjian tentang masalah yang berkaitan dengan hukum sesama manusia, di mana ada perjanjian namanya akad nikah, ada waris dan seterusnya. Kalau ini lebih luas lagi, yaitu perjanjian dengan Allah dan perjanjian juga dengan sesama, yang itu transaksi yang ada. Itu yang akan dibahas di dalam surat Al-Maidah. Itu sebagai pengantar. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian lanjut masuk kepada ayat. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnahnya ketika kita membaca awal surat itu dengan bacaan Bismillah setelah kita ta'awudz. Tapi ketika kita membaca di tengah, maka setelah kita membaca waladhdallin itu langsung. Atau kalau tidak membaca Al-Fatihah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung dibaca. Kecuali yang tidak dianjurkan membaca Bismillah di dalam surat Al-Taubah, maka cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung membaca bara'atu minallahi wa rasuluhu ilan nas yaumil hajjil akbar. Kemudian seruan yang pertama menunjukkan bahwasanya ayat ini termasuk madaniyah, dan ayat ini ketika turun pada saat itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hudaybiyah. Coba, perjanjian Hudaybiyah itu tahun berapa? Tahun ke? Oh lupa, ya. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah tahun ke-6 Hijriah. Kalau Fathu Mekah tahun ke 7 atau 8? Ikhtilaful
fuqaha. Jadi kalau tahun ke-6 itu adanya sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara orang kafir. Nabi Muhammad mau berangkat umrah, nggak boleh, kita nggak boleh. Pada saat itu kembali, maka dia ada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pulang tanpa umrah, kemudian beliau dan para sahabatnya membayar dam. Makanya di situ ada syariat bahwa boleh urunan dalam kita berkorban itu karena ada dalil di situ. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau memerintahkan untuk sapi itu untuk turunan. Begitu itu kalau nggak ada sulhul Hudaybiyah kayaknya kita bingung. Kalau orang ya langsung sapi satu gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya, bagus. Tapi bagi yang tidak mampu itu kadang-kadang gitu. Dan ini turun ketika saat ada yang mengatakan pada saat sulhul Hudaybiyah atau ada yang mengatakan pada Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6, kemudian pada tahun ke-8-nya ada penaklukan kota Mekah. Jadi bukan tahun ke-7. Kalau ke-7 itu umrah qadha. Umrah qadha yang tadi gak jadi tahun ke-6 kan gak jadi kan, ya kan? Kemudian balik tahun ke-6-nya, ke-7-nya umrah dia, udah perjanjian kemarin. Nah, itu namanya umrahul qadha. Baru tahun ke-8-nya itu ada penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi karena orang-orang Mekah itu menyalahi perjanjian Hudaybiyah yang berasal dari tahun ke-6 itu kan perjanjiannya. Kemudian pada saat tahun ke-9 maka ada namanya perang Hunain. Itu ada sejarah sampai wafatnya beliau. Dan pada tahun ke-10 maka terjadilah yang disebut dengan Haji Akbar, hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu wukuf sekali pada tahun ke-10 Hijriah. Makanya sementara puasa Arafahnya itu sebelum adanya wukuf itu sudah ada, ya kan? Jadi wukuf di Arafah Nabi hanya sekali pada tahun 10 Hijriah. Sementara puasa Arafah itu sebelum Nabi wukuf sudah ada, tanggalnya tanggal 9. Maka tidak ada masalah ketika kita berbeda berpuasa, karena yang diikuti bukan wukufnya, tetapi kita tanggalnya, gitu kan? Betul. Begitu kemarin, tapi ya telat ini. Harusnya sebelum Idul Fitri, Idul Adha, tapi lewat. Yang nggak sama terjadi besok, gitu. Jadi gitu. Jadi Nabi kan wukufnya hanya sekali. Kalau panduannya wukuf berarti sebelumnya piye? Kan gitu kan? Nah, itu. Jadi itu ilmiahnya seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pada saat itu Nabi berada di atas kendaraan beliau. Maka pada saat turun ayat ini, saking beratnya sehingga tunggangannya itu gak bisa jalan. Berarti ayat turun itu berat. Sehingga merasa berat, sehingga pada saat turunnya ayat itu kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengatakan, maka tunggangan Nabi itu gak kuat membawanya. Akhirnya Nabi turun, kemudian itu. Ini menanjakkan dari beratnya wah itu bukan keringat, pokoknya keringat dingin kan. Yang pertama apalagi pada saat Nabi diturun oleh surat Al-An'am, itu kan ketakutan, memang berat. Jadi kata kalau kita datangi wangsit kan untuk berat juga. Itu belum waktu udah berat. Jadi itu kitanya seperti itu. Jadi saudara, jadi tafsir itu juga ada kaitannya dengan sejarah. Biar sejarah itu beratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman disebut sendiri, kata dulu kaidahnya itu masuk orang Islam. Berarti seluruhnya ya ayyuhalladzina amanu itu dia termasuk orang beriman, termasuk orang Islam, gitu ya. Tidak harus disebutkan dua-duanya. Karena kalau sudah berdiri sendiri seperti itu mencakup orang yang beriman dan orang yang Islam. Aufu bil uqud, maka sempurnakanlah atau tunaikanlah janji. Jadi perjanjian baik itu perjanjian kepada Allah ataupun perjanjian kepada sama manusia disebut dengan uqud. Makanya tadi pengertian uqud itu bisa sendiri, bisa juga berdua. Uqud bisa akad nikah itu gak bisa kalau hanya satu, harus ada dua.
paling tidak bapak mertua calon mertua itu. Tapi apakah ketika akad nikah itu yang perempuan harus ada di depan? Enggak mesti, harus juga malah bagusnya gitu. Tapi kan kadang-kadang udah dikasih itu di sini, udah dikasih apa? Kain putih itu udah jajar, padahal belum ya. Harusnya yang seperti itu nanti kalau sudah nikah gitu. Tapi ya Bu, itu agak enggak, nanti yang ngaji-ngaji ini kalau anaknya nikahan gitu. Jadi diduakannya itu setelah sah baru kumpul diduga. Ini mau sahnya nanti udah kumpul-kumpul gitu. Makanya akad itu. Jadi yang dianjurkan di dalam kamar dulu sing weto ini, jadi yang tampil bapak. Orang pada bingung, penasaran, ternyata nanti bidadarinya baru itu aturan ini. Tapi ini adatnya monggo. Gitu ya. Karena seperti maaf kita yang ngaji-ngaji seperti ini. Jadi ketika lamaran dan lain sebagainya itu kan masyarakat ya. Maka jangan cincinnya itu jangan dipakai dua-dua gitu. Masih lamaran sesuai lah. Udah pakai di foto lah. Yang perempuan ke sini, yang laki-laki ke sininya kan enggak. Itu enggak seperti itu angkatnya. Jadi haruslah kalau memang tidak demikian itu ibunya aja yang suruh nikah, calonnya gitu, calon mertua itu. Ini bapak itu bagus. Nah, baru itu adalah termasuk yang sesuai dengan akad. Ini kan kelihatannya sepele, tetapi memang hal-hal yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan sampai menaik janji. Baik itu janji kepada orang ataupun apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah seseorang sahabat itu janji, kalau dulu zaman dulu kan belum ada janjian sore di sini. Enggak datang. Ini yang dijanjikan dari kemarin datang. Di situ aja terus. Kemudian besoknya baru datang. Wah, sorry telat orang minggu gitu. Tahu nggak? Aku itu nunggu karena janjimu dari kemarin. Ini udah janjian. Nah, gitu dari samping takutnya kepada perjanjian seperti itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita janji kepada seseorang, kalau memang tidak bisa, maka kita minta maaf jauh-jauh sebelumnya. Jangan sampai orang itu sudah nyampe ke tempat kemudian kita tidak. Begitu juga yang lainnya. Uhillat lakum bahimatul an'am. Jadi ayat-ayat ini menceritakan dengan hewan-hewan yang dihalalkan untuk kita konsumsi. Uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian disebut orang-orang yang beriman. Bahimatul an'am, binatang ternak. Artinya binatang yang sudah. Illa ma yutla alaikum, kecuali binatang yang akan dibacakan pada kalian. Kira-kira maksudnya apa ya? Dihalalkan buat kita binatang ternak untuk kita konsumsi kecuali apa yang akan dibacakan. Maksudnya ya? Yang diharamkan. Hampir ada lagi. Kecuali apa yang akan dibaca kepada kalian. Apa kira-kira? Kecuali sebagai berikut. Sebagai berikut, betul. Artinya ayat ini mengatakan, jadi dihalalkan buat kalian binatang ternak itu kecuali apa yang nanti akan dibacakan pada ayat berikutnya, ayat 3. Di ayat 3 itu binatang ternak juga, tapi dia dicekek, mati sendiri. Itu kan menjadi binatang ternak tapi udah jadi haram. Kayak kemarin itu banyak musim kurban sekarang ini sebelum disembelih mati. Tobat juga yang punya. Nah, termasuk di tempat kami itu. Besok mau disembelih malamnya mati, coba. Umat yang punya. Umat apa? Dan dilalai. Meninggal. Matinya itu dia udah telat. Yang menjaganya itu padahal yang jaga 8 orang. Akhirnya tidak bisa apa-apa. Seandainya masih ada nyawanya kan disembelih malah untuk nyate mana. Tapi enggak itu. Akhirnya ya pendem ya dikubur. Akhirnya petugas tangannya urunan untuk mengganti besok. Ini katanya
Aku menjaga malah tambah takut gitu. Jangan coba mengganti 8 orang coba berarti kalau 3 juta bagi 8 berapa itu gara-gara itu kayak gitu. Maka maksudnya illa ma yutla alaikum, kecuali yang berikutnya akan disampaikan di ayat ini. Maka disinilah tempatnya tafsir untuk menjelaskan apa saja yang tidak dihalalkan walaupun binatang ternak. Di antaranya kan di sini kecekik, jatuh, kemudian apa lagi? Kemudian mati, majid dan seterusnya, itu nanti ada ayat ketiga. Ghairu muhillis saidi wa antum. Tetapi walaupun semuanya itu dihalalkan, pada saat kalian berihram maka menjadi haram untuk kalian berburu. Itu maksudnya. Ghairu muhillis saidi, walaupun ini semuanya itu boleh, akan tetapi menjadi haram apabila posisi kita itu dalam keadaan ihram. Yang dimaksud dengan ihram itu sudah menyunatkan niat haji ataupun umrah. Contohnya gini, kita udah niat dari Madinah, niat umrah, di tengah jalan kemudian ada hijab, kita enggak. Nah ini haram jadinya, walaupun secara hakikatnya dia itu karena posisi kita itu dalam keadaan ihram, begitu ya. Yang dimaksud dengan ihram itu kita sudah niat haji ataupun umrah, itu disebut dengan ihram. Orang yang disebut dengan muhrim. Jadi kadang-kadang ini satu mahram atau muhrim, yang betul yang mana ya? Ini sebab maaf ini mahram atau muhrim yang benar? Nah ini biar kita luruskan sekalian ya. Jadi kalau ada perempuan dengan laki-laki, tanyanya itu bukan muhrim tapi mahram. Ini mahram atau bukan gitu? Itu berarti mahram. Kalau mahram itu berarti orang yang haram dinikahi itu mahram. Kalau muhrim orang yang berihram, magoh berarti. Gitu. Nah, jadi ada muhrimnya itu kadang-kadang menjadi menunjukkan tempat. Seperti kita sajadah sujud. Masjid berarti tempat sujud. Seperti contohnya jara, artinya mengalir. Kalau majra berarti tempat mengalirnya gitu. Jadi mama itu gunanya untuk tempat. Seperti majra dam, jara ya jadi artinya mengalir. Tapi kalau majra berarti tempatnya mengalir. Itu majra dam itu mengikuti jalannya darah, itu disebut dengan majra. Itulah bahasa Arab, keunikan bahasa Arab itu luar biasa. Hanya salah katanya udah berubah. Tidak. Oleh sebab itu, walaupun kata Allah Subhanahu wa taala binatang ternak dan binatang yang sudah dihalalkan itu halal, tetapi ada nantinya yang diharamkan kalau dia terjadi. Pertama nantinya kalau dia termasuk ayat ketiga nanti, ataupun kita juga dalam keadaan berihram. Kalau berihram itu gak boleh sambil namun kambing, gak boleh. Jadi karena itu termasuk tunggal ihram, kemudian metik apa, gak boleh. Metik cabai dia dulu gak boleh, karena memang pertama cabainya gak ada. Kemudian yang kedua memang larangan metik apa saja itu ketika dalam keadaan ihram. Nah kita berburu seperti ini kan sebelum kita ihram kan boleh, halal gitu. Tapi menjadi haram ketika kita saat ihram. Nah begitu juga, walaupun di sini ada yang dihalalkan dari binatang ternak itu, tapi ada dari mereka itu yang diharamkan disebabkan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah karena jatuh, disebabkan karena tercekik, disebabkan dan sebagainya. Tapi kalau kita berburunya itu seumpama kita berburu ke hutan, kemudian kita bismillah meninggal, itu gak apa-apa karena sudah ada bismillahnya di situ. Itu nanti ada di ayat ketiganya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah itu menentukan hukum kepada orang-orang itu sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu kan hukum, ya tak? Yang kita bahas ini berarti dari yang 4 ada hukum, ada akidah, itu sudah masuk, ada akidah dan itu juga hukum. Bagaimana kita memenuhi janji dan bagaimana juga mengetahui mana binatang-binatang yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang dengan alasan eman gitu. Ada sapi mati di tengah jalan, udah ngajar marhum eman itu, malah disate ya kan? Itu karena sudah menjadi bukan lagi
tapi dia sudah menjadi bangkai. Untuk ayat berikutnya insya Allah pertemuan yang akan datang karena sesuai juga. Jadi karena awal itu kan menjelaskan tentang keutamaan juga. Jadi bukannya dilatih mau, nanti juga sesuai hafal juga kan. Nah ini kan kita ngajinya kan kadang 3 ayat, kadang 4 ayat. Jadi ini kesempatan kita untuk menghafal, hafal pelan-pelan. Lali itu biasa, tapi kalau Tali terus. Jadi ini kan seminggu aja kan. Oh nanti ayat yang sudah kita baca ini ya. Nanti ya kita paling tidak nyambung ketika kita biasa. Itu dulu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan untuk berikutnya. Insya Allah kita sambung pada hari Senin yang akan datang. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama.